Hai, di video kali ini aku mau jelasin cara melakukan dynamic movement atau gerakan dinamik untuk panjat tebing pemula. Di video ini aku akan menjelaskan 3 kategori gerakan dinamik. Yang pertama, melompat ke samping, yang kedua itu melompat ke atas, dan yang berikutnya itu koordinasi. Tapi koordinasi kali ini hanya untuk pemula, jadi belum begitu ribet atau rumit koordinasinya. Sebenarnya alasan aku membuat video ini, aku sendiri nggak punya background olahraga yang kuat-kuat banget. Jadi kalian bisa lihat di video ini, aku aja mengalami kesusahan pas awal-awal sampai pakai sarung tangan. Dan itu nggak dianjurkan ya pakai sarung tangan untuk panjat tebing atau bouldering ini. Aku yang awalnya kesusahan begini aja, akhirnya lama-lama bisa melakukan beberapa gerakan dinamik. Oleh sebab itu, aku pengen ngasih tahu tips dan saran-saran buat kalian para pemanjat tebing yang masih pemula. Dan sebenarnya menurut aku keren sih kalau kita bisa melakukan beberapa gerakan dinamik. Aku sering banget posting-posting di Instagram, ya keren aja sih. Oke, let's discuss topik utamanya. Yang pertama adalah gerakan melompat ke samping. Di video ini gerakannya melompat ke samping ke kanan. Nah, pada gerakan ini sebenarnya ada beberapa poin utama. Poin utama yang pertama adalah posisi badan, kemudian yang kedua adalah penempatan tangan dan kaki, dan yang terakhir itu adalah timing atau waktu melompat. Buat kalian yang pemula belum bisa melakukan gerakan ini sekaligus, aku sarankan untuk latihan dengan membagi keempat poin penting ini supaya kalian bisa melakukan gerakannya. Latihan pertama yang paling gampang adalah dengan mencoba untuk menyentuh batu atau holds. Nah, di step ini kita belum mencoba untuk melompat, tapi hanya menyentuh aja. Dengan melakukan gerakan ini berkali-kali, maka kita bisa mengira-ngira jarak antara tangan dan holds atau batu. Latihan berikutnya adalah mencari posisi kaki yang nyaman dan tepat. Nah, pada step ini kita hanya mencoba menginjak aja, belum benar-benar melompat. Dengan melakukan latihan ini, maka kita bisa mengestimasi atau mengira-ngira kurang lebih seberapa besar kita harus melangkah supaya kita bisa nyampe ke posisi yang kita inginkan. Berikutnya, kita latihan mencari timing atau waktu yang tepat kapan menggenggam batu dan menginjak. Jadi dengan latihan ini kita tahu kapan waktu bersamaan yang sesuai. Step terakhir, tapi juga sangat penting, itu adalah mencari posisi badan yang tepat. Seperti dilihat di gambar, yang tepat itu yang sebelah kanan, di mana kita harus menghadap ke arah yang ingin kita tuju. Bila badan kita nggak condong ke arah lompatan, maka lompatan kita pun nggak akan jauh. Oleh sebab itu, penting banget untuk mengetahui posisi badan kita sebelum kita melompat. Berikutnya adalah contoh lain, dynamic move yang ada lompatan ke sampingnya. Lompatan ini lebih cenderung ke arah samping atas. Pada posisi yang ini, keduanya yang berhasil dan gagal masih sama. Di sini mulai ada perbedaan, yang berhasil jaraknya lebih dekat ke dinding dan juga lebih ada ketinggian dibandingkan dengan yang gagal. Menurut aku, sebenarnya yang paling krusial itu adalah yang terakhir, yaitu posisi tangan. Jadi posisi tangan kita itu jangan sampai lurus. Kalau misalnya posisi tangannya lurus, maka kita itu udah nggak ada kekuatan untuk menahan swing ke kiri. Oleh sebab itu, usahakan untuk jangan lurus. Berikutnya lompatan ke atas. Nah, ayo kita lihat contoh yang gagal atau nggak benar. Sebenarnya ada 4 posisi kaki yang bisa aku pilih, tapi aku pilih yang di atas karena aku pengen jaraknya lebih dekat aja. Sekarang kita bandingin yang berhasil dan yang gagal. Kalian bisa lihat gerakannya benar-benar berbeda. Yang berhasil aku memilih kaki di bawah, supaya aku bisa mempunyai kekuatan atau power untuk menginjak. Poin penting untuk keberhasilan gerakan ini adalah kita mengandalkan kedua kekuatan, yaitu tangan dan kaki, sedangkan yang gagal hanya mengandalkan kekuatan tangan aja. Berikutnya contoh gerakan melompat ke atas dinamik yang berhasil. Nah, pada lompatan ini ada beberapa poin penting. Pertama, menarik dengan tangan, kemudian mencari waktu atau timing yang tepat, dan terakhir memberikan kekuatan kaki dengan menginjak.
Berikutnya adalah contoh gerakan koordinasi dinamik yang menurut aku cocok untuk pemula. Pertama yang harus kita lakukan itu sudah aku jelaskan sebelumnya, yaitu 3 hal yang harus kita perhatikan tadi. Dalam gerakan koordinasi yang paling penting adalah ketika kita mendarat, di mana posisi kaki dan tangan kita. Menentukan keberhasilan gerakan berikutnya. Karena kalau posisi kaki kita aja udah nggak nyampe, maka nggak mungkin untuk melakukan gerakan berikutnya. Contoh berikutnya juga gerakan koordinasi yang gampang dan menurut aku cocok banget buat pemula. Sebenarnya batu-batu di sini gampang banget buat dipegang, jadi nggak begitu susah. Dan juga jarak antara batu satu dan yang lainnya juga nggak terlalu jauh, jadi problem ini sebenarnya cukup gampang. Aku sendiri mesti mencoba berkali-kali sampai akhirnya berhasil. Nah, sekarang ayo bandingin yang berhasil dan yang gagal. Seperti yang aku jelaskan tadi bahwa untuk menentukan keberhasilan gerakan koordinasi itu adalah posisi kaki kita ketika kita mendarat. Nah, bisa dilihat kan yang gagal dan berhasil, kakinya beda. Hey guys, sampai di sini dulu video dinamik pemulanya. Semoga bermanfaat buat kalian dan kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Terakhir, jadi jangan lupa hal-hal penting untuk melakukan gerakan dinamik pemula. Yang pertama, itu ada 3 poin penting. Perhatikan penempatan tangan dan kaki, posisi badan kita, dan waktu kita melompat. Yang kedua, kalau kita belum berhasil atau gagal, kita coba latihan dengan membagi ketiga poin penting tersebut. Jadi kita bagi latihannya. Jangan sekaligus. Yang terakhir, jangan lupa urutan dasar gerakan dinamik. Yang pertama, tarik dengan lengan kita. Kemudian perhatikan waktu atau timing yang tepat. Dan terakhir, kita menginjak supaya ada kekuatan kakinya. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Aku juga ada video yang sama, tapi dalam versi bahasa Jepang. Linknya ada di deskripsi. Oke, thank you guys.